Halo, gue Bragastio, gue di konten Unkris Ria, Unkris Reaction Mahasiswa. Jadi di sini gue bersama teman gue yang sedikit kenal ini. Perkenalkan, nama gue Rafif Tamim dari Fakultas Hukum 2017. 2017 ya, sama gue juga dari 2017. Jadi di sini kita akan menceritakan kisah-kisah horor kita masing-masing. Pasti di setiap orang, setiap manusia punya kisah horornya masing-masing, bukan? Betul. Ya, mungkin lu duluan atau gue duluan? Mungkin lu dulu kali. Ini ada berbagai ini nih. Apa? Di rumah atau di luar rumah. Yang menurut lu paling serem aja pengalaman horor lu yang pernah lu alami sendiri. Kalau gue sih, menurut gue ya paling gue horor itu pas gue di rumah. Kenapa tuh? Karena lu tahu kisah erep-erep nggak sih? Rep-repan? Iya. Tahu. Nah itu kan pada dasarnya katanya nih, erep-erep itu kalau kita terlalu sering tidur jelang maghrib, pasti nanti bakal direp-rep kan, katanya gitu ya. Iya. Nah waktu itu mungkin gue pernah tuh Pip, tidur setelah tidur pas maghrib gitu. Ini kisahnya jam 2 malam, gue baru pulang dari Unkris. Mungkin salahnya gue dari pulang dari Unkris, nyampe rumah gue nggak cuci kaki, cuci tangan, itulah. Nggak bersih-bersih lah. Nggak bersih-bersih. Langsung tidur. Gue langsung nonton. Pada saat itu gue inget banget, gue lagi nonton di depan ruang TV. Jadi di ruang TV ini gue tuh emang udah ngerasa nggak enak banget hawa-hawanya, karena nggak biasanya lah, pasti kan lu tahu ya hawa di rumah. Terus kalau lagi nggak enak di rumah, kalau misalnya lagi nggak nyaman, kayak misalnya lu lagi berantem sama orang rumah pun juga kerasa nggak nyaman kan. Nah ini orang rumah tuh lagi tidur dan ini lagi nggak nyaman banget. Tiba-tiba gue lagi tiduran tuh, tiduran, helm kan gue kan masukin, lu kan tahu rumah gue kan? Tahu. Nah di ruang tamu itu tiba-tiba helmnya jatuh. Dari lemari itu? Enggak, dari motor. Kan motor gua kan diparkirin, masukin ke dalam. Nggak mungkin dong helm yang ada di sini jatuh. Nggak mungkin kan. Jadi itunya jatuh. Terus sontak kan gua pasti langsung berdiri dong, lihat. Gua nggak ke sana karena gua ngerasa gua jangan ke sana. Gua jangan di sana gitu. Gua lihat, oh jatuh nih. Oh mungkin enggak. Itu jam berapa itu? Itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Gua nggak tahu itu tepatnya hari apa. Tapi emang lagi mencekam sekali, gua nggak tahu. Pas jatuh, helm jatuh, pasti dari tiduran gua ngeliat dong. Gua nggak berdiri, cuma duduk ngeliat keadaan aja. Oh nggak kenapa-napa. Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa gua merinding banget Pit, merinding banget. Gua nggak biasa tuh, emang kalau gua tuh orangnya salah satu orang yang nggak percaya seperti itu gitu. Cuman kalau namanya udah merinding banget kan, ya kita harus ngapain, gua bingung kan. Udah gitu, terus tiba-tiba gua duduk, terus gua tiduran lagi. Gue lihat ke sana terus kan, ke arah yang helm jatuh. Nah itu benar-benar tiba-tiba kayak ada item-item Bib, kayak ngerangkak gitu. Tiba-tiba kayak nyamperin gue gitu Bib, kayak ngerangkak gitu. Gede bentuknya? Nggak tahu, pokoknya nggak tahu Bib. Cuma siluet hitam aja. Tiba-tiba gue nggak bisa gerak sama sekali, kayak di stun gitu. Lu tau nggak di stun? Di stun Hellcat. Iya, pokoknya gelap. Aduh, gue nggak bisa ngapa-ngapain dan lu nangis dalam keadaan nangis gimana sih? Bingung. Jadi tuh kita nggak bisa ngomong, teriak, nggak bisa apa-apa, nangis cuman tapi ekspresinya nggak ada keluar dari mata, tapi kita udah kelihatan nangis. Wah, gue udah benar-benar gue baca surat apa aja itu yang gue tahu. Tiba-tiba udah nggak stun lagi kan? Yakin, ibaratnya kan tetap stay cool dong. Ya udah akhirnya gue matiin TV, gue ke kamar belakang. Gue tiduran kan. Kamar itu kan pasti kalau misalnya sininya gelap, luarnya terang kan kayak ada sela-sela pintu gitu kan ya. Nah itu kan kelihatan kalau ada yang lewat, ada yang pengen datang ya. Selalu lihat gitu, selalu nyadar gitu. Nah tiba-tiba tuh benar-benar tiba-tiba kayak di stun Hellcat lagi Bib, nggak bisa gerak lagi. Tuh hitam-hitamnya ini lagi bergerak
Jadi kayak nyebrangin pintu gitu. Dan iya kayak datang tiba-tiba ya udah gue kayak anjir gue kayak harus tidur nih. Udah itu pas paginya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Tapi itu kayak malam itu bener-bener yang nggak bisa gue lupain. Tapi itu beneran kejadian helmnya jatuh atau ternyata itu hanya mimpi lu? Enggak. Helm jatuh. Helm jatuh beneran. Helm jatuh. Bener jatuh. Itu kayak nggak tahu ya karena emang capek dan juga dari luar rumah nggak bersih-bersih mungkin itu kalian dari Diikutin dari luar. oh ya nggak tahu juga. Ya Apalagi kan? lu tidur maghrib karena kan kita nggak boleh. Iya, nggak maghribnya nggak hari itu juga, tapi hari-hari sebelumnya mungkin kan. Oh. Gua nggak tahu deh itu. Itu Jadi- sih pengalaman mungkin teman-teman yang nonton juga pernah ngerasain kayak rep-rep gitu. Itu bener-bener kayak nggak tahu medisnya gimana. Mungkin yang punya yang tahu tentang medis rep-rep nih bisa komen di YouTube kita ya kan. Nah kalau lu gimana Beb? Ada cerita? Mungkin gue ceritanya kurang lebih sama kayak lu ya. Tapi ini kejadiannya tuh udah lama banget be. Jadi pas gua itu SMP. SMP. Jadi ceritanya tuh bulan puasa. Puasa Beb. Bulan puasa be. Jadi orang kalau bulan puasa itu kan menuju dari asar ke maghrib itu kan ada bahasanya ngabuburit ya. Ya. Namanya bocah SMP. Gue SMP atau SD gue lupa. Jadi gue ceritanya main sepeda be, main sepeda sama teman-teman gue. Rame. 4 orang. 4 orang. Main sepeda sama teman-teman gua. Udah tuh main. Gua lewat ke satu gang di dekat daerah rumah gua itu. Ya gue tau lah itu, tapi gue nggak tahu gangnya di mana. Iya, pokoknya gua lewat dalam satu gang gitu. Udah tapi pas gua main sepeda itu gua nggak ada firasat apa-apa. Ya, Udah gua lewat namanya main lah ya, main Gua udah. terus puasa juga kan ya. Puasa, naik sepeda, main lewat gang itu. Udah, terus gua balik ke rumah. Karena posisinya puasa, gue udah ribut buka aja nih sama emak gue, Ribut. sama nyokap gue. Maksudnya Ribut udah, ah, ayo. udah nih abang udah nggak kuat, pengen buka aja lah, capek banget, pengen. Itu jam minum. berapa itu? Itu sekitar gue main pengen itu maghrib? enggak, gue main itu kalau nggak salah dari jam 4:30 sampai jam 4:30 menuju maghrib. Oh, Jadi iya. emak gue, jadi nyokap gue tuh nahan supaya jangan buka, Tanggung, nanggung dikit iya. lagi. Udah dibawa tidur aja. Jadi gue balik, udah gue bawa tidur be. Pas gue bawa tidur, gue berasa di mimpi gue itu kayak gue ada di saat gue main sepeda itu be. Wah, balik lagi. Balik lagi dan itu persis banget ceritanya kayak beneran pas gue main itu be. Jadi di dalam gang itu aslinya gue lewat situ nggak ada apa-apa, tapi di mimpi gue jadi gang kayak prek di apa sih, gue beneran dijogrokin sama semacam anak kecil, muka anak kecil tapi badan kayak leak gitu be. Sumpah, Apa sih merinding, bahasanya sih kalau ini kuyang apa sih, tapi merinding palanya lah. anak kecil kan. Oh, iya. Leak yang kita tahu nenek-nenek, ibu-ibu rambut panjang gitu ya, tapi ini anak kecil mukanya tapi badannya jeroan gitu loh be. Oh iya iya. Itu kayak Terus- kuyang gitu ya. Udah ini tuh Beda gue ya? ceritanya bukan ya macam-macam kayak kuyang gitu dah. Jadi gue tuh diceritain sama nyokap gue juga, katanya gue ribut-ribut itu ada yang loncat ke sepeda abang, ada yang loncat ke sepeda abang. Jadi gue ceritanya tuh gue naik sepeda itu tukeran sama temen gue cewek. Ini pas mimpi apa Di enggak? jadi gimana ya? Jadi cerita horor gue itu di dalam mimpi gue. Tapi ternyata di kehidupan nyata gue ngigo. Tapi di mimpi gue itu ceritanya ketika gue lagi main sama teman-teman Iya gue, iya ngerti gak lu? maksudnya. Ngerti gak? Bunda lu itu nggak itu ini lu lagi ngigo. Lagi ternyata. tidur, lagi ngigo. Tapi di mimpi gue itu kayak gitu. Jadi beneran berasanya tuh nyata banget. Nggak tahu itu emang dia Bunga tidur doang, bunga tidur dan dia ngikutin ke dalam mimpi gue. Tapi di dalam mimpi gue tuh ceritanya sama persis kayak gue ketika lagi main sama teman-teman gue itu. Jadi ditongkrongin di keranjang sepeda gitu be. Udah akhirnya 5:30 ditanya mau buka apa enggak. Pas gue sadar, udah nggak usah lah. Udah istighfar suruh istighfar nggak lama maghrib udah gue buka. Tapi itu sih menurut gue, anjir kenapa bisa pas gitu ya ceritanya ya. Waktunya pas. Menurut gue itu sih yang paling menurut nggak masuk akal lah. Itu kenapa bisa pas banget mimpi gue sama kejadian yang gue barusan alamin pas zaman SD kalau nggak salah ya. Udah sih itu sih paling sih. Iya itu benar. Gue pas lu ceritain itu gue. Iya. Soalnya kayak mungkin menurut gue ya cerita serem yang paling serem itu saat ya setiap hari kita kita lakuin. Jadi kayak wah tahu banget gitu loh.
ke kejadiannya itu sama persis kayak apa yang barusan kita lakuin. Iya Jadi sih. kayak realistis banget, nggak tahu itu mimpi, nggak tahu ya itu tadi yang gue bilang, nggak tahu emang dia ngikut apa gimana. Tapi itu kejadiannya beneran diparanin depan muka. Tapi pas mungkin pas dari luar lu nggak bersih itu juga. dia, karena gue kan posisinya capek, Iya. haus habis main sepeda 4:30 menuju asar, nyampe rumah 4:30, akhirnya disuruh tidur sama nyokap gue. Ya gitulah kejadian. Iya iya. Nah, Dari situ ini ada lagi nggak ceritanya, Bib? Jadi abis Sabar, cerita kita reaction nih video-video yang menurut tim Unkris TV serem, nanti kita reaction gimana seremnya. Tapi gue ada cerita lagi, Apa? Bib, sebelumnya. Coba gue sambil gue inget-inget dulu, soalnya gue tipikal orang yang nggak percaya sama gini-ginian. Bib. Iya sih sama. Tapi mungkin karena gue nggak percaya itu, tapi gue beberapa kali juga ditunjukin lah dengan hal-hal yang kayak gitu, cuma nggak sering sih. Kalau gue waktu itu terjadi pas gue naik gunung, Bib. Kenapa? Gue naik gunung tuh ber-12, itu sama anak Unkris semua. Anak yang Unkris semua. Jadi itu posisinya pas kita pulang turun. Jadi kita turun tuh jam ini di Gunung Gede ya, ceritanya di Gunung Gede. Jadi pas gue ceritain pas berangkat itu, jadi pas berangkat itu lu tahu kan mulut-mulut yang si Jameng gitu kan. Mulut sampah. Iya, tapi kita pakai istilah-istilah. Oh. Jadi mungkin nggak langsung nggak ya. langsung gitu, pakai istilah-istilah yang dimana jadi tuh di Gunung Gede itu di pos bayangan berapa gue lupa, pos bayangan 2 atau pos 2 lupa. Jadi ada gubuk gitu, Pip, ada gubuk yang mungkin katanya sumbernya dari situ. Gubuk, dan situ karena gue orangnya yang suka Tantang betenteng. iya, jadi gua ngomongin itu gubuk. Gubuknya gue bilang kalau gubuk itu ini bekas bedah rumah ya gitu. Jadi kebalikannya lah. Canda lu gitu. jelek. Ya. Dan gue pikir it's okay aja lah. Dan itu mungkin gue kayak gitu mungkin biar orang-orang juga terhibur lah, jangan gak capek gitu lah. Terus karena ada anak Unkris yang baru halangan hari pertama, Bib, itulah yang katanya kita rawannya Betul. diikuti. Diikutin. Nah terus baik-baik aja tuh sampai naik. Pas naik, oh enggak, sebenarnya naik juga ada cerita, Pip. Cuman kita nggak tahu ternyata ada kakak kelas semester berapa udah lulus lah. Senior. Ya senior kita lah ada. Katanya dan dia tuh nggak bisa gerak, Bib, dari sini sampai Dari pinggang sampai kaki. Iya, dari Mungkin itu kali apa? Katanya hipo apa? juga. Hipo. Katanya hipo, tapi sebelum dia hipo itu dia tuh ngeliat sesuatu. Oh. Itu Dia yang baru cerita setelah pas sudah turun. Semuanya udah cerita tuh pas sudah turun, Bib. Nah, tapi gue tuh ngerasanya pas turun, pas itu kan udah sehari ya, udah. Nah, pas turun itu yang menurut gue itu parah banget. Jadi ceritanya tuh pas gue turun jam 3 siang gue turun, nyampe pos 3 itu, dari pos 5 sampai pos 3 itu kena maghrib. Jadi kan otomatis kita bakal siapin kayak center, siapin biar nggak kedinginan lah. Nah itu malam tuh gue ber-12 kan jalannya barengan kan. Jadi dari pos 3 ke pos 2 itu kalau kita naik itu sekitar 2 jam lah, 1,5 jam paling cepet. 2 jam naik, tapi pas turun kenapa bisa 2 jam juga, Pip? Oh iya. Wah, itu parah banget. Padahal pas kita istirahat, ibaratnya rombongan depan itu lebih banyak. Orang nggak tahu lebih banyak, lupa gua rombongan depan itu. Misalnya nih, rombongan depan jalan 3 menit sebelum lu. Masa kita sepanjang jalan kita pas jalan itu nggak nemuin dia? Padahal jaraknya nggak terlalu jauh. Gue tuh udah kayak feelingnya tuh dimuterin. Dimuterin. Nggak ketemu. Jameng tuh sampai wiritan. Emang bener-bener mencekam banget itu. Nggak tahu karena bingung juga kan, kita namanya malam dan juga ya udah yang penting turun gitu. Itu bener diputer-puterin dan center kanan kiri tuh udah nggak ada.
Kan biasanya kan Harusnya ada pendaki lain yang harusnya ada. Karena Harusnya. jalurnya kalau sesuai Pasti bakal ketemu sama pasti orang ketemu lagi yang lain juga ya. Dan itu karena gua cowok bertiga di belakang berempat gitu. Gue sih tawa-tawa aja, tawa-tawa sambil ngelucu sambil nginget. Ini pos 2 kok lama banget sih? Emang pos 2 yang mana ya? Sontak senior yang belakang ngomong, Yang bedah rumah be. Oh iya, gue langsung ya gue sambil balik ke flashback lagi. Iya. Dan ternyata lama-lama gue ini lama banget ya. Ya udah tuh akhirnya depan tuh udah curiga kalau ini diputerin. Tapi yang belakang kan namanya cowok-cowok ya udah ikut jalan aja kan. Ya udah akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba ketemu lagi aja, tapi itu lama banget. Masa dari maghrib sampai jam 8 itu nggak mungkin sih. Kalau dibilang, kalau gue pikir ya, gue waktu itu turun kan gue ke Gede 2 kali, turun pun nggak sampai segitu lama. Itu nggak tahu kenapa ya. Nah pas turunnya gue diceritain sama yang halangan. Kalau dia ditongolin sama itu perempuan 2 kali, perempuan yang sama. Tapi untungnya menurut gua pribadi, untungnya kalau misalnya ada yang halangan kayak gitu, untungnya kita pepet terus, nggak kita longgarin. Kalau misalnya dilonggarin mungkin kena. Gua bagusnya kita semua nih orang rombongan pada care lah satu sama lain. Jadi alhamdulillah sampai bawah juga nggak kenapa-napa lah. Intinya cuma ganggu proses perjalanan. Iya gitu. Tapi mungkin teman-teman yang penonton viewers juga punya cerita tentang khususnya gunung dan mungkin laut itu pasti, karena tempat-tempat alam terbuka itu betul. Biasanya nggak cuma ada kita doang. Iya benar. Tapi kalau lo yang di alam luar itu ada cerita-cerita nggak? Mungkin ini waktu gua, jadi dulu gua kan SMP itu pesantren ya, mondok ya Be. Mondok. Jadi ceritanya, jadi di pesantren gue itu ada kegiatan sehabis Isya itu hafalan Quran Be. Dan gue tipikal orang ketika hafalan Quran itu gue nggak bisa di tempat yang rame. Jadi gue diem dulu setelah sholat Isya, gue diem dulu di masjid buat ngapalin Quran. Terus nanti setelah kira-kira jam 10 atau jam setengah 11 itu gue balik sendiri ke asrama gue. Karena gue tuh harus ngapalin tuh fokus Be. Setelah gue balik, jadi asrama gue itu dari masjid itu jaraknya lumayan sekitar kilo. Enggak nyampe 1 kilo. Ya pokoknya lumayan deh, sekitar 100 sampai 200 meter. Tapi posisi perjalanannya itu tuh naik turun gitu Be. Dan posisi asrama gue itu paling bawah dan di belakang. Jadi gue kalau mau ke asrama gue itu harus lewat. Jadi ini asrama kelas di atas gue. Nah posisi asrama gue di belakangnya. Jadi gue kalau misalnya mau ke asrama gue lewat samping asrama kakak kelas gue. Nah sampingnya lagi itu pohon-pohon bambu Be. Apa yang lo rasain? Gue dari jauh udah nggak jelas, udah nggak beres dah. Tapi lu sendirian? Gue sendirian, karena gue tuh kan itu tadi, gue tuh kalau ngapalin pasti balik sendiri. Dan nggak tahu kenapa, gue kan nggak cuma sekali kayak gitu. Tapi malam itu tuh emang mungkin aja lagi apes atau emang gue ditongolin aja kali ya. Jadi di antara sela-sela bambu itu, jadi bambu itu kan kalau dia ketiup angin bunyinya krok. Iya, gue juga ngerasain tuh kalau di dekat rumah gue juga ada. Tapi ini tuh beda, suaranya tuh beda Be. Jadi kayak bahan bambu kegesek sama kain. Beda dah pokoknya dah, bukan bambu ketemu bambu, tapi bambu ketemu kain. Udah dong, gue lewat. Aduh, apaan lagi nih ya? Bayangan mata tuh ngelihat sesuatu yang beda Be, bukan bambu. Tapi gua di sela-sela bambu itu ya. Jadi bambu tuh banyak. Bayangan mata tuh gua ngelihat, wah anjir. Itu tuh bunyinya sih tuh bukan bambu. Tapi ya nggak ada suara-suara yang aneh. Nggak ada suara aneh. Cuma dari gesekan itu tuh gua udah firasat nggak enak banget. Dan gua beraniin diri kayak ngelirik gitu, bener Be. Jadi ngocopnya segede bambu. Serius lu? Bukan ukurannya ya, tingginya segede bambu. Bambu kan gimana sih? Bambu kan tinggi dan terus doyong gitu ya. Kalau udah gede ya. Dia tinggi tapi nggak doyong. Ngerti gak sih lu?
Jadi tingginya sebambu. Lu berarti ngelihatnya sampai ke atas dong. Ya gua ngeliat gini, ngelirik gitu doang. Udah Allah Akbar, namanya pesantren ya. Pasti kan Ya. baca-baca doa. Iya betul. Udah habis itu besokannya baru gue cerita sama teman-teman gue. Ternyata bukan gue doang. Oh, Teman-teman gue pun udah beberapa kali di situ. di situ. Jadi berarti ya udahlah, emang gue lagi apa ketemu si ngocop itu ya udah. Tapi udah sih sekali doang sih itu sih. Kalau gue sebenarnya banyak Bib, mungkin nanti di Ya, kesempatan boleh, kita boleh. cerita. Kalau Dan misalnya- ini kita sekarang reaction ya Bib ya. Boleh? Di reaction dan ini sama sekali videonya belum dilihat kita ya. Jadi kalau misalnya ini tolong Bib ya minta Iya, di reaction tolonglah. lah. Sebenarnya gue juga males nonton gini, Be. Oh, ini di mana Bib? Ini kayaknya lihat-lihat sih dari Ini rumah sakit. kosong ya. Rumah sakit. Bekas rumah sakit. Serius loh? Bekas sekolahan ya? Iya maksudnya kayak rumah-rumah kosong gitulah. Tapi di zaman-zaman kayak udah lama gitu ya. Ini yang bikin serem tuh apa ya? Suaranya. Bener, iya. Coba ada film horor kagak ada suara gini, gue berani. Iya bener-bener. Cuman gimana ya? Kayak kurang gitu sih kalau misalnya. Jangan gitu dong. Oke. Iya. Memberanikan diri aja. Ini apaan Pip kira-kira Pip? Menurut lo ada apaan? Tahu nongol gitu. Ah anjing. jangan. Ini sebenarnya gue nutupin aja sih supaya nggak kelihatan. Ini nih, udah lihat dong. Ih bangsat. Lu gimana, Be? Kalau lu ada di posisi itu. Video 1 ya, kita reaction dulu ya. Gimana kalau lu ada di posisi kayak gitu? Ini kurang lebih gua kayak gini, Be. Cuma bedanya ini kan Kamera ya? Mbak Oh, K. iya. Kalau gua ngocop. Jadi di antara gelap ada yang terang. Cuma nggak putih bening nggak. Tapi gua Putih kalau bersih. kalau gua orangnya nggak sering nyari-nyari gini sih, Bib, maksudnya. Sama gua juga Iya, mau nyari, Be. maksudnya Ditunjukin sendiri. iya kalau misalnya lihat video gini paling ya seremnya biasa aja karena kita nggak ngerasain. Dan ini bukan lingkungan gua, maksudnya Jadi lu nggak tahu ini di mana ya? iya maksudnya kan rumah kosong ya pasti ada. Iya. Iya. Kecuali kalau misalnya lagi rumah lagi ramai tiba-tiba ada yang nongol tuh. Serem kalau gua gitu sih. Kalau lu gimana? Kalau gua sih ya udah. Kalau gua sih tipikal orang yang nggak percaya ginian sekali lagi. Nggak percaya kalau dia mampu menunjukkan diri. Tapi gua mau bilang kayak gitu, gua udah pernah ditunjukin. Udah pokoknya gua yakinin kita hidup berdampingan sama mereka. Betul, Asalkan kita nggak ngeganggu mereka, mereka pun nggak akan mengganggu kita. Gua Betul. sih nganggepnya berprinsip gitu aja, Be. Jadi ya udah kalau emang kayak gini, ya udah emang tempatnya mungkin, asal jangan kita nyari-nyari perkara buat nyari-nyari dia lagi pada ngapain. Ya sih kalau gua intinya kalau misalnya kayak serem apa kalau misalnya lagi di mana di ruang kosong gitu-gitu ya pasti ada kalau gua. Kecuali gua tuh serem kalau lagi rame nih misalnya di rumah kan videonya di rumah tiba-tiba ada yang nongol gitu Iya, kan. itu. Itu lebih serem menurut gua dibandingkan itu. Ya bener. Ini kita reaction yang kedua ya video ya. Next. Kan sendal. Oh suara. Aduh suara anjir. Ngomong apa tuh? Tolong. Ih, kalau itu sih gua Ini suara ayam. suara ayam cuman ya scare juga. Iya sih. Kalau di kita katanya gini loh. Lu ada tau gak sih kayak mitos yang jam 2 pagi atau jam 1 sampai jam 2 lah. Katanya kalau ada ayam ini semakin jauh ayamnya semakin dekat. Ininya tahu nggak lu mitos itu? Iya tahu. Sempet. Semakin dekat Kalau gua taunya, suaranya Hah? katanya itunya semakin jauh. Kalau gue taunya mitos, nggak tahu mitos ini bener atau salah ya. Kalau anjing gonggong panjang malam-malam itu tandanya dia ngelihat Panjang. ngaung kayak serigala gitu loh. Tapi anjing Merinding nih. parah ya. Ya mitos itu ya. Iya, cuman emang ya gimana Ya, itu mudah- mitos-mitos Iya, kita kepercayaan, aja iya gitu. sih. Kalau ini Sama sih kurang sih. Kalau menurut gua serem. Kalau kita bener-bener ada
di Iya, situ serem. Tapi dia nyari-nyari juga ya, iseng Iya, banget ya. kayak Ngapain gitu sih, sukanya udah aja dah. Ya gitu aja sih ya untuk reaction 2 video ya. Iya, udah cukup. Mungkin teman-teman yang masih punya video-video yang horor versi kalian bisa langsung kirim di YouTube Unkris TV atau ke email unkris tv@unkris apa ya, pokoknya nanti dijelasin lah di YouTube gitu. Iya. Ada di emailnya, gue lupa. Itu aja sih ya. Udah itu aja. Jadi intinya kita harus percaya kalau mereka itu ada, dan kita harus percaya selagi kita nggak mengganggu mereka, mereka pun nggak akan mengganggu kita karena kita ada di dunia yang berbeda. Betul. Menurut gue sih itu aja. Ya, terima kasih Rapip waktunya. Thank you, sama-sama gas. Nanti jangan lupa nonton terus konten-konten Unkris TV. Oke, gua Bragas pamit. Intinya sama kayak Rapip, semua itu kita hidup berdampingan sama mereka. Kita sama-sama paham lah. Kita hidup di dunia, mereka hidup mungkin hidup di dunia yang beda, tapi kita sama-sama menghargai. Oke, sekian dari saya. Dadah.